Baik, kita lanjut ya. Tahap selanjutnya adalah mencari multiple occupancy percentage. Jadi dijelaskan di situ, elemen yang cukup penting dalam mencari yield statistik hotel adalah proporsi dari kamar hotel yang dihuni oleh lebih dari satu orang, yang sering disebut dengan multiple occupancy percentage. Informasi yang disajikan sangat penting untuk melihat indikasi bauran penjualan dan membantu menyeimbangkan harga kamar dengan permintaan hunian di masa yang akan datang. Pada contoh kasus di Hotel Kesamana tadi, jika, nah ini kasus baru gitu ya. Tadi kan tidak disebutkan di dalam contoh kasus yang dicetak tebal di awal. Ini saya lihatkan lagi ya contoh kasusnya. Nah ini hanya disampaikan bahwa saat ini hotel sedang memiliki tingkat hunian atau occupancy rate sebesar 70%. Nah, kita lihat di sini. 70% itu dari 300 adalah 210. Saya sudah hitung tadi 0,7 atau 70% kali 300 jumlahnya adalah 210. Hanya itu saja data yang di soal tadi di depan. Nah, kemudian untuk mencari multiple occupancy percentage itu kan ada contoh lain lagi gitu. Artinya ada contoh kasus gitu. Pada contoh kasus Hotel Kesapana, jika 105 dari 210 kamar tadi, yaitu 70%-nya tadi dihuni oleh lebih dari satu orang, berarti kan kita hitung lagi ya. 210 dikurangi 105 sama dengan 105, berarti 50% benar tuh udah dihitung. Jadi 105-nya dihuni oleh 2 orang, sisanya dihuni oleh 1 orang. Maka caranya mencari adalah begini. Maka multiple occupancy percentage-nya dihitung dengan cara sebagai berikut. Multiple occupancy percentage sama dengan number of room occupied by more than one person per number of room sold. Jadi 105 itu kan number of room occupied by more than one person, dihuni oleh lebih dari satu orang, disebutkan di sini. Kemudian number of room sold-nya adalah 210 atau 70% dari 300. Silakan saja dihitung sambil ya, nanti akan ketemu tuh 70% dari 300 kamar itu adalah 210. Kemudian 105 dari 70% itu adalah hunian double. Maka multiple occupancy percentage atau persentase hunian double itu adalah 105 per 210 sama dengan atau hasilnya 0,5 atau 50%. Jadi separuh dari kamar yang terhuni itu dihuni oleh lebih dari 2 orang. Itu maksudnya dalam bahasa mudahnya. Multiple occupancy percentage itu adalah persentase kamar-kamar yang dihuni oleh lebih dari satu orang. Gitu. Dalam hal ini atau dalam contoh kasus ini 50% dari tingkat hunian kamar itu adalah hunian double. Sepertinya masih ada waktu, kita lanjut saja langsung. Rate spread. Selanjutnya adalah rate spread. Dengan diketahuinya rate spread di antara beberapa jenis kamar dapat dipakai untuk mengambil keputusan yield dalam menentukan pasar spesifik dari satu hotel. Selisih antara potensial average single rate dan potensial average double rate dikenal dengan istilah rate spread. Untuk Hotel Kesapana, rate spread-nya dihitung sebagai berikut. Ini mudah sekali nih. Jadi rate spread itu adalah selisih gitu ya. Tadi kan sudah disebut potensial average double rate-nya kan Rp1.166.700 dikurangi dengan Rp966.700. Selisihnya adalah Rp200.000, itu disebut sebagai rate spread. Jadi step by step ini adalah tahapan dalam menghitung yield gitu. Jadi tingkat ini yang harus dilakukan oleh manajemen hotel dalam memperhitungkan tingkat keuntungan. Gitu. Baik, kita pause dulu supaya waktunya tidak